Di Indonesia, bus antar provinsi atau AKAP adalah bus pilihan banyak masyarakat Indonesia karena bus AKAP ini dinilai memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesawat terbang. Dan bus AKAP juga memiliki fleksibilitas rute tujuan dengan ketersediaan armadanya yang cukup banyak. Tapi di balik keuntungan yang akan didapat jika menggunakan jasa transportasi bus AKAP, sebenarnya ada resiko besar di balik keuntungan dari bus AKAP tersebut. Terutama jika pengemudi atau perusahaan bus tidak mempedulikan aspek keselamatan seperti kecepatan yang berlebihan, penggunaan lajur yang tidak sesuai, manuver yang berbahaya, atau biasa disebut dengan nama ugal-ugalan. Dan ada nama satu PO bus yang melayani rute AKAP, yang sering menjadi sorotan publik karena sering melakukan perilaku ugal-ugalan ini pada saat beroperasi di jalan raya. Dan nama PO bus yang sering melakukan tindakan ugal-ugalan itu adalah PO Sugeng Rahayu. Pertanyaannya adalah, kenapa PO Sugeng Rahayu sering melakukan aksi ugal-ugalan? Apa alasannya para supir Sugeng Rahayu sering melakukan aksi ugal-ugalan ini? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus lihat dulu sejarah dari PO bus ini, karena semua ada sangkut pautnya kenapa mereka sekarang ugal-ugalan banget. Jadi pada tahun 1981, ada seorang bernama Setyaki Sasongko yang mendirikan sebuah PO bus yang bernama Sumber Kencono. Dan PO Sumber Kencono ini adalah salah satu PO bus bagian dari perusahaan otobus yang bernama Sumber Group. Dan perusahaan otobus ini berbasis di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk awalnya, PO Sumber Kencono ini hanya memiliki rute Surabaya, Madiun, Solo, dan Jogja. Dan karena pelayanan dan tujuan baru semakin diperluas, akhirnya PO Sumber Kencono ini menjadi bus AKAP yang diminati karena memiliki tarif bus yang lebih kompetitif dibandingkan dengan kompetitor lainnya di tujuan yang sama. Namun sayangnya karena Sumber Kencono ini memiliki rute yang sangat kompetitif, akhirnya mereka melakukan aksi ugal-ugalan agar mendapatkan penumpang yang lebih banyak. Dan sayangnya aksi ugal-ugalan yang dilakukan oleh PO bus ini terlalu jauh, yang mana aksi ugal-ugalan ini sampai membuat beberapa kecelakaan dan memakan korban jiwa pada saat bus ini beroperasi, dan membuat nama Sumber Kencono menjadi PO bus yang memiliki reputasi buruk di kalangan masyarakat pada masa itu, yang pada akhirnya perusahaan harus melakukan rebranding pada tahun 2013 dan merubah nama PO bus dari Sumber Kencono atau biasa orang menyebutnya Sumber Bencono menjadi PO bus Sugeng Rahayu. Dan sejak di rebranding di tahun 2013, armada eksklusif kelas Patas menggunakan nama Sugeng Rahayu, dan untuk armada kelas ekonomi menggunakan nama Sumber Slamet. Dan setelah PO bus itu melakukan rebranding menjadi Sugeng Rahayu dan Sumber Slamet, perusahaan berusaha memperbaiki citra dan sistem operasional untuk setiap supir yang bekerja di perusahaan tersebut. Tapi sayangnya, meskipun telah berganti nama dan melakukan perbaikan, reputasi ugal-ugalan, manuver berbahaya, dan kecelakaan masih tetap ada sampai dengan sekarang ini. Bahkan fakta menariknya adalah Sumber Kencono melakukan rebranding pada tahun 2013 menjadi Sugeng Rahayu karena adanya pembekuan izin operasional dari Kementerian Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan Jawa Timur karena sering mengalami kecelakaan pada saat beroperasional, termasuk kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Ya, bisa dikatakan memang PO bus ini adalah PO bus yang sudah terkenal ugal-ugalan dari dulunya. Makanya namanya terkadang dirubah menjadi Sumber Bencono. Bahkan saat di rebranding pun PO bus ini masih tidak bisa lepas dari kata PO bus yang suka ugal-ugalan dan membahayakan. Lalu kita balik lagi ke pertanyaan awalnya, kenapa PO Sugeng Rahayu ini sering banget melakukan ugal-ugalan pada saat beroperasional? Yang pertama tentu aja ada di persaingan yang ketat antar PO bus di tujuan yang sama, yang mana PO Sugeng Rahayu melayani rute yang ramai dan juga kompetitif, seperti Surabaya menuju Yogyakarta, Surabaya menuju Solo, dan Madiun. Menariknya, banyak operator bus lain juga yang melayani rute serupa dengan Sugeng Rahayu, dan hal ini membuat persaingan untuk berebutan penumpang sangatlah tinggi, dan ngebuat sistem siapa cepat dia dapat adalah hal yang wajib dilakukan di rute-rute tersebut. Kemudian budaya turun-temurun dari supir-supir Sumber Kencono masih menurun di ke supir-supir Sugeng Rahayu, yang mana sebelum rebranding nama Sumber Kencono sudah identik dengan bus raja jalanan atau ugal-ugalan, karena bus Sumber Kencono sering mengambil jalur lawan arah atau ngeblong untuk menyalip dengan cara mengemudi yang sangat agresif dan sangat ugal-ugalan. Walaupun PO bus ini sudah direbranding menjadi nama PO Sugeng Rahayu, sayangnya budaya ugal-ugalan ini masih melekat dan masih diwariskan ke para supir-supir bus yang baru di PO Sugeng Rahayu. Dan selain dari faktor-faktor internal yang membuat PO bus ini sering banget ugal-ugalan, faktor regulasi dan pengawasan juga dinilai lemah dan bisa membuat PO Sugeng Rahayu bebas untuk ugal-ugalan lagi,
Yang mana seperti yang kita sudah tahu, walaupun ada aturan lalu lintas, kecepatan maksimal, sanksi terhadap pelanggaran, dan peraturan operasional bus, tetapi sayangnya pengawasan untuk penegakan hukum di lapangan masih sangat terbatas. Karena petugas yang harusnya menekankan peraturan terkait masalah ugal-ugalan ini tidak selalu ada di posnya. Dan jam patroli pun juga nggak selalu teratur atau pasti. Dan ini semua membuat peraturan terkait bus yang ugal-ugalan sulit untuk ditegakkan. Jadi ya, peran penegak hukum sebenarnya juga sangat penting untuk menegaskan bus yang melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya seperti PO Sugeng Rahayu ini. Karena kalau penegak hukumnya kendor, otomatis para supir yang ugal-ugalan juga akan bebas melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya. Kemudian faktor yang terakhir ada dari penumpang PO Sugeng Rahayu itu sendiri, yang mana banyak penumpang yang ingin menggunakan jasa bus akap dan memilih bus berdasarkan waktu tempuh, kenyamanan, dan juga harga. Dan jika harga yang ditawarkan menarik ditambah dengan waktu estimasi tiba lebih cepat, banyak dari warga yang ingin menggunakan jasa transportasi bus akap ini memilih PO bus tersebut. Walaupun mereka akan merasa risih dengan cara mengemudi supir yang agresif dan ugal-ugalan ini, tapi buat sebagian masyarakat yang ingin menggunakan jasa bus akap dengan ketepatan waktu atau waktu yang lebih cepat untuk sampai tujuan, bus dengan gaya mengemudi agresif seperti PO Sugeng Rahayu adalah pilihannya. Dan hal ini bisa dibilang kalau bus ugal-ugalan masih ada pasarnya ataupun peminatnya, karena PO-PO bus yang melakukan aksi ugal-ugalan di jalan ini sudah dikenal dengan jaminan kecepatan waktu sampai ke tujuan lebih cepat. Dan selain dari itu semua ini makin diperparah dengan video-video viral tentang bus ugal-ugalan dari PO Sugeng Rahayu yang berada di media sosial. Yang mana karena viralnya video tersebut ini menjadi seperti periklanan yang besar-besaran buat PO tersebut. Dan biasanya si supir yang melakukan aksi ugal-ugalan itu akan semakin dikenal di kalangan bus mania ataupun pecinta bus lainnya. Dan hal ini membuat aksi ugal-ugalan yang dilakukan oleh PO Bus Sugeng Rahayu ini adalah seperti aksi untuk keberanian dalam membawa bus di jalan raya. Padahal faktanya aksi itu adalah aksi yang sangat berbahaya dan tidak layak untuk dicontoh sama sekali. Kemudian pertanyaan lainnya adalah kenapa aksi ugal-ugalan ini tidak bisa benar-benar dihilangkan oleh PO Sugeng Rahayu dari dulu sampai sekarang? Emangnya apa yang salah? Jadi dari artikel yang bernama Jawa Post menyebutkan kalau ada beberapa aspek yang membuat PO Sugeng Rahayu ini tidak bisa lepas dari aksi ugal-ugalannya dari zaman dulu sampai sekarang. Yang pertama tentu aja ada aspek motivasi kebut kejar setoran ke setiap supir bus. Yang mana setiap supir bus Sugeng Rahayu ini dituntut untuk harus lebih cepat supaya bisa mendapatkan banyak trip, mendapatkan lebih banyak penumpang, dan bisa mengalahkan kompetitor di rute yang sama. Kemudian juga ada aspek dari SOP Sugeng Rahayu ini yang bisa dikatakan masih sangat lemah, yang mana mungkin PO Sugeng Rahayu ini masih belum menekankan keselamatan sebagai hal yang prioritas, atau pengawasan internal terhadap supir yang sering ugal-ugalan masih kurang ketat. Kemudian aspek yang terakhir ada di kurangnya efek jera buat para sopir PO Sugeng Rahayu. Walaupun sudah ada banyak kecelakaan yang dialami oleh PO Sugeng Rahayu ini, tapi sanksi yang diberikan bisa jadi kurang berat, ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh si supir sulit dibuktikan. Dan karena hal itu, mungkin PO Bus itu masih memberikan izin si supir buat melakukan operasionalnya lagi. Walaupun di lapangan mungkin supir pasti akan melakukan aksi ugal-ugalannya lagi karena mereka mikir sanksi yang diberikan tidak terlalu berat. Kemudian sebenarnya apakah aksi ugal-ugalan ini bisa dihentikan ataupun dihilangkan? Karena kan emang aksi ugal-ugalan ini bisa merugikan supir, penumpang, dan warga lain yang menggunakan jalur yang sama. Jawabannya sebenarnya bisa, asalkan penindakan terhadap supir yang terbukti melakukan pelanggaran kecepatan, manuver berbahaya, penggunaan jalur yang salah harus dilakukan secara konsisten. Bahkan kalau perlu bukan hanya teguran administratif atau denda aja yang akan didapat supir ugal-ugalan ini, tapi juga pencabutan hak mengemudi untuk sementara atau permanen bagi pelanggar yang melakukan aksi berulang. Lalu kemudian PO-PO bus yang dikenal sering ugal-ugalan juga harus diperiksa ulang izin trayeknya, izin operasi, dan standar keselamatan armada mereka. Jika PO bus itu terbukti sering menimbulkan kecelakaan karena kelalaian si supir atau ketidaklayakan dari armadanya, izin trayeknya bisa dicabut ataupun dibekukan. Kemudian mulai ditetapkan juga kecepatan maksimal untuk rute tertentu yang rawan menjadi aksi ugal-ugalan dari PO-PO bus, khususnya di malam hari di jalan nasional yang memiliki 2 jalur dan di jalur yang berkelok atau banyak tikungan. Kemudian dari pihak polisian juga bisa memberikan sanksi yang berat kepada PO bus yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan korban jiwa karena sopir yang melanggar SOP keselamatan atau karena PO lalai dalam memelihara armadanya. Dan operator PO bus yang melakukan hal itu juga harus bertanggung jawab secara pidana ataupun perdata karena perbuatannya. Dan yang terakhir adalah peran diri kita sendiri. Untuk merubah PO-PO yang sering ugal-ugalan jalan seperti PO Sugeng Rahayu untuk tidak melakukan hal itu lagi, yang mana penumpang atau kita juga harus memilih PO yang memiliki reputasi baik dalam hal keselamatan. Dan kita juga harus melaporkan jika merasa keselamatan kita terancam karena aksi ugal-ugalan si supir. Dan hal ini juga harus diimbangi dengan dihilangkan komen pujian di media sosial buat video si supir yang melakukan aksi ugal-ugalan di jalan. Karena aksi ugal-ugalan bukanlah aksi yang bisa dipuji atau disanjung. Dan aksi ugal-ugalan adalah aksi yang benar-benar tidak menguntungkan sama sekali untuk si supir ataupun penumpang bus itu sendiri.
Ya mungkin dengan beberapa aturan yang bisa lebih diperketat dan tindakan kita sendiri sebagai masyarakat bisa membuat efek jerah buat para PO bus yang sering melakukan ugal-ugalan di jalan raya. Dan kedepannya aksi ugal-ugalan ini bisa dihilangkan di jalan raya Indonesia khususnya di rute-rute bus akap. Gimana nih menurut kalian dengan PO bus Sugeng Rahayu yang sering ugal-ugalan ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.